Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Soalnya rasanya aneh. Apanya yang keras? Iya. Ayamnya? Iya. Oke, tapi bumbunya enak? Enak. Oke, sayurnya enak? Enak. Kamu emang suka sayur? Iya. Oke. Nggak enak. Nggak enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Nah, pemirsa, lagi-lagi ini ada orang dekat Presiden Prabowo yang bikin rusak nama dia, yang bikin hancur reputasinya. Bagi pemirsa yang belum tahu dengan nama orang ini, dia adalah Deddy Corbuzier dia ini. Mengapa Deddy Corbuzier ini harus marah kepada anak orang yang mengatakan nasi atau makanan program makan bergizi gratis ini tidak enak begini? Mengapa dia marah? Dan hak dia untuk mengatakan tidak enak karena ini dibeli dengan uang rakyat, bukan sama dengan nasi box artis yang dimakan oleh anaknya Deddy Corbuzier itu yang dibeli dengan uang bukan APBN, bukan uang rakyat. Mungkin dibeli dengan uang pribadinya Deddy Corbuzier. Apa haknya marah-marah pada anak orang ini? Siapa dia? Apa hubungannya dengan dia? Mengapa dia banding-bandingkan anaknya dengan anak orang ini? Mengapa? Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak. Itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau dekat sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak. Dimakan sama dia. Bosan kita mendengar Deddy Corbuzier ini terus menyebut anaknya Aska aja. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apa, ini tuh anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita, orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah. Jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya nggak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? Ya Bapak Deddy, Bapak membandingkan tidak apple to apple. Makanan syuting dengan makanan bergizi gratis nilainya udah beda. Kualitasnya apalagi. Gue juga pernah syuting berkali-kali, jadi tahu gitu. Tapi mungkin dalam konteks
kalau dikasih lu harus respect. Kalau gue jadi anaknya itu, nggak mau ya nggak mau. Gue punya hak menentukan apa yang layak masuk ke dalam tubuh gue. Gue tempeleng tuh orang tuanya kalau maksain. Ya nggak suka dipaksa suka, gimana itu? Pemirsa, sungguh kita heran dengan Deddy Corbuzier ini. Apa urusannya dengan anak yang tidak suka atau yang mengatakan kurang enak nasi program makan bergizi gratis ini? Apa urusannya dengan dia? Apakah dia menteri urusan makan bergizi gratis? Atau apa? Menteri pun dia tidak layak begitu. Presiden pun tidak layak mengatakan hal seperti apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier ini. Apalagi dia tidak siapa-siapa dalam hal ini. Tidak siapa-siapa. Tidak ada urusannya sama sekali dengan program makan bergizi gratis ini. Tidak ada urusannya. Kalau kita perhatikan pemirsa, maksud Deddy Corbuzier ini bicara begini tak lain dari untuk menjilat kepada Presiden Prabowo. Itu kelihatannya menurut kita. Dan kalau ada pendapat dari pemirsa yang lain, tolong tulis pada kolom komentar di sini. Kita menyarankan kepada Presiden Prabowo agar Presiden Prabowo memerintahkan kepada Deddy Corbuzier ini untuk minta maaf kepada kedua orang tua anak ini. Sebab dia telah melukai hati anak ini yang sekaligus juga tentu melukai hati kedua orang tuanya. Terhadap apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier ini, kelihatannya publik benar-benar marah. Benar-benar marah. Dan netizen kalau kita perhatikan, waduh, betul-betul merujak Deddy Corbuzier ini. Ya Bapak Deddy, Bapak membandingkan tidak apple to apple. Makanan syuting dengan makanan bergizi gratis nilainya udah beda. Kualitasnya apa lagi? Gue juga pernah syuting berkali-kali, jadi tahu gitu. Tapi mungkin dalam konteks kalau dikasih lu harus respect. Kalau gue jadi anaknya itu, nggak mau ya nggak mau. Gue punya hak menentukan apa yang layak masuk ke dalam tubuh gue. Gue tempeleng tuh orang tuanya kalau maksain. Ya nggak suka dipaksa suka, gimana itu? Ada batasnya hal-hal seperti ini. Bukan kita tidak menghormati orang tua. Bukan tidak menghormati pemberian. Ya, orang tua harus ngerti juga batas anaknya di mana. Harus ngerti juga alasan anaknya apa. Tapi kalau kita lihat berita di samping ini, harusnya seorang Deddy Corbuzier bisa berpikir lebih jernih. Kalau gue jadi orang tuanya, justru takut gue. Mending makan di kondangan aja dah. Makanya ini harus dikritik supaya programnya jadi lebih baik. Gak usah lah ngikut-ngikut si Opung itu. Program apapun tidak akan pernah bagus tanpa dikritik. Kita support loh ini. Tapi kalau teknisnya begini, aduh. Pemirsa, memang kenyang kita bicara tentang Deddy Corbuzier ini. Memang kenyang kita. Kenyang kita melihat apa yang dilakukannya kepada anak ini. Apa yang dilakukannya. Dan tidak ada kewenangannya sama sekali untuk marah-marah kepada anak ini. Tidak ada. Kita yakin ini pemirsa, Deddy Corbuzier ini belum tahu dengan siapa nama anak ini, belum tahu di mana rumah anak ini, belum tahu dengan kedua orang tua anak ini, belum tahu. Tapi kok lancang-lancang aja dia marah-marah kepada anak ini. Kalau begini pemirsa, maka pantas dan wajarlah seorang Reply Harun mengeluarkan komentar kepada si Deddy Corbuzier ini seperti ini. Anggapnya saya bodoh di politik lah Bang Ya, Oke. memang Anda kan bodoh kelihatannya. Betul, makasih loh. Sekarang coba kita tantang Deddy Corbuzier ini untuk marah kepada 40 orang anak yang keracunan setelah memakan nasi program makan bergizi gratis di SD ini.
Saudara, informasi berikutnya, 40 siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Pihak Puskesmas Sukoharjo Kota langsung memberikan atau memeriksa dan melakukan pengobatan sehingga dari puluhan siswa tersebut tidak sampai ada yang dirujuk maupun dirawat di rumah sakit. Keracunan makan bergizi gratis ini terjadi di SD Negeri Dukuh 03, Desa Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Seusai mendapat laporan, Puskesmas Sukoharjo langsung mendatangi sekolah untuk memeriksa 40 murid yang keracunan. Para murid mengaku pusing, mual, hingga muntah. Mereka telah diberikan obat dan saat ini kondisinya sudah membaik. Sementara itu, sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lainnya telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti lebih lanjut. Kemarin tuh sebenarnya ada berapa siswa yang sebenarnya terkena, Bu? 40. Bagaimana ini untuk marah kepada anak yang 40 orang ini? Bagaimana? Dan perlu agaknya pemerintah mengetahui bahwa selagi dana program makan bergizi gratis ini diambilkan dari uang rakyat, apakah dananya dari dana APBN, dari APBD, ataupun dari dana yang diutang nanti ke luar negeri, publik atau rakyat punya hak untuk mengkritisi, punya hak untuk memantau. Apalagi ketika sekarang ini sudah hampir seluruh anggota DPR yang ada di Senayan sana, partai-partainya sudah berada di istana atau di koalisi Indonesia Maju, koalisi pemerintah. Mana mungkin dia akan kritis lagi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Melihat kondisi ini, sudah barang tentu rakyat lagi yang akan kritis kepada pemerintah, menggantikan peran DPR yang selama ini diharapkan oleh rakyat bersikap kritis kepada pemerintah karena memperjuangkan aspirasi rakyat. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.